Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini akan menjelaskan mengenai peran dari ECA di Indonesia serta perkembangannya di beberapa sektor yang akan kita sampaikan nanti. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safa Akila, kemudian ada Isji Pradina, ada Eka Zuliana, dan ada Aziza Khairatun-Nisa. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai apa itu ECA atau Export Credit Agency. Export Credit Agency yaitu lembaga asuransi investasi yang dimiliki oleh swasta ataupun dikuasai oleh pemerintah yang bertindak sebagai perantara antara pemerintah nasional dengan eksportir untuk menerbitkan solusi asuransi ekspor serta jaminan untuk pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud di sini dapat berupa kredit atau dukungan keuangan, ataupun asuransi kredit dan penjaminan atau pure cover, ataupun keduanya, tergantung kepada kewenangan atau mandat yang telah diberikan oleh pemerintahnya. Dan di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga yang mendapatkan gelar sebagai Export Credit Agency. Yang pertama itu ada AC atau Asuransi Ekspor Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Yang kedua, yaitu ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tugas dari kedua lembaga ini ada sedikit perbedaan. Yang pertama, AC bertugas memberikan fasilitas penjaminan dan asuransi ekspor, sedangkan LPI dirancang untuk memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk ekspor, di samping mempunyai tugas lain yaitu memberikan jasa konsultasi. Selanjutnya ada perkembangan pembangkit listrik nasional atau PLN. Saat ini pemerintah masih mengenjot pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW terhitung sampai dengan Oktober 2019. Proyek pembangkit telah memasuki tahap operasi atau commercial operation date sekitar 11% atau sebesar 3.946 MW. Sebagai pelaku utama dalam proyek 35.000 MW, PLN membutuhkan berbagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunannya. ECA merupakan salah satu sumber dan skema lain yang dianggap lebih mudah dalam pembiayaan tanpa jaminan pemerintah. ECA merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai agen pemerintah untuk mendorong ekspor dari negara asal teknologi atau produk itu berasal. Selanjutnya, Export Credit Agency atau ECA membantu perkembangan PLN. PT PLN memanfaatkan lembaga ECA ini karena bisa tanpa jaminan dalam portofolio pembiayaan, baik itu dari lembaga bilateral dan multilateral lainnya. Pemanfaatan ini ditujukan sebagai komitmen PLN untuk memperluas akses listrik di Indonesia dan mendukung program pemerintah mengembangkan kapasitas listrik tambahan 35.000 MW. Dari proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Skema ECA diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang penugasan kepada PLN dan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang penerimaan kredit luar negeri bagi PLN. Selanjutnya, ada pun salah satu progres PLN yang menggunakan dana anggaran ECA ini adalah progres pembangunan pembangkit listrik tenaga air Jati Gede 2x25 MW di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang telah mencapai 85%. Diketahui nilai investasi pembangkit ini mencapai 85 juta US dollar dan 735 miliar rupiah dengan sumber dana yang berasal dari anggaran PLN atau APLN dan Export Credit Agency atau ECA. Progres pembangunan PLTA Jati Gede ini telah efektif mulai
sejak 2015 dan saat ini telah menunjukkan progres signifikan. PLTA Jati Gede nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung sistem kelistrikan interkoneksi Jawa Bali. Selanjutnya yaitu ada pertambangan di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya dalam mineral dan energi, Indonesia menjadi lahan subur bagi industri pertambangan. Salah satunya dengan 39% hasil pertambangan emas, nomor 2 di bawah negara Tiongkok. Indonesia dengan potensi pertambangan yang melimpah juga membutuhkan regulasi yang jelas dan ketat dalam memberikan izin usaha kepada para pebisnis industri pertambangan. Melihat bahwa dalam industri ini akan berkaitan erat terhadap dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di sekitar area pertambangan yang dilakukan. Melalui peraturan dan kebijakan yang jelas dan ketat ini, diharapkan pula para pelaku bisnis dan masyarakat terkait dan dinas yang terlibat dapat mengontrol proses pertambangan sehingga segala aspek yang berkaitan pun dapat saling memberikan manfaat dan keuntungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan ECA atau Export Credit Agency pada pertambangan. Yaitu PT Timah Tbk telah memulai pembangunan smelter timah baru di Muntok, Bangka Barat, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020. Pabrik tersebut nantinya menggunakan teknologi di bidang pemurnian dan pengolahan timah, yakni IPCC TSL Furnace Ausmelt. Smelter baru TINS nantinya memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000 ton. Perusahaan bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA untuk menggarap proyek tersebut. Waktu pengerjaan smelter ini diperkirakan sekitar 19 bulan sejak peletakan batu pertama. Manajemen TINS memerlukan dana investasi sebesar 80 juta US dollar. Untuk proyek smelter ini, pendanaan tersebut berasal dari skema pinjaman perbankan serta Export Credit Agency atau ECA terkait fasilitas perbankan. Perusahaan menunjuk MUFG Bank Ltd, Finvera dan Indonesia Exim Bank sebagai ECA guarantor. Selanjutnya Export Credit Agency ada jalan tol. PT Jasa Marga atau Persero Tbk resmi memperoleh kredit sindikasi mencapai 7,75 triliun rupiah dari perbankan milik negara, bank daerah, dan swasta yang digunakan untuk pembangunan 2 ruas jalan tol di Jawa dan Sulawesi. Kredit sindikasi terdiri dari 2 paket. Pertama, senilai 3,58 triliun rupiah untuk pembangunan ruas jalan tol Manado-Bitung di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang 39,9 km. Yang kedua, senilai 4,17 triliun rupiah untuk ruas jalan tol Pandaan Malang di Provinsi Jawa Timur sepanjang 37,62 km. Tol Pandaan Malang diharapkan dapat beroperasi pada Lebaran di tahun 2018. Selanjutnya, PT Jasa Marga Tbk melalui kelompok usahanya PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda atau JBS selaku pengelola jalan tol Balikpapan Samarinda saat ini tengah fokus dalam percepatan penyelesaian konstruksi 2 seksi terakhir jalan tol tersebut, yakni seksi 1 Balikpapan kilometer 13 sampai Samboja sepanjang 22,3 km dan seksi 5 Sepinggan sampai Balikpapan sebanyak 13 km sepanjang 11,9 km. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI atau Indonesia Exim Bank berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, serta BUMN strategis menyelenggarakan paralel event untuk membahas skema pembiayaan Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian annual meeting IMF World Bank Group di tahun 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada
kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun yang lainnya. Dari kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.